waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah. Sekarang kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu faslun wa sholatul jamaati, yaitu sholat jamaah, suatu pasal tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal, wa sholatul jamaati, dan sholat berjamaah itu sunnatul muakkadah, adalah sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi ayyanul ittibaa, sudah dikukuhkan atau telah dikatakan dan wajib kepada makmum ia berniat menjadi makmum. Wa imami, tetapi tidak wajib niat bagi imam. Wa yajuju, dan boleh ayat sama bil abdi, menjadi makmum seorang yang merdeka kepada orang yang abid. Wal balighu, dan boleh bil muradi, orang yang belum balik, orang yang balik menjadi makmum kepada orang yang belum balik, mendekati kepada balik. Wala tasihu qadra hudur rajulin, dan tidak boleh, tidak sah bermakmum seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Wala qari'in bi ummihi wa ayyu mawdi'in, dan tidaklah orang yang bacaannya kurang fasih menjadi makmum kepada orang yang fasik atau yang bacanya tidak fasih baik. Nah, bab ini menerangkan tentang kita sholat berjamaah. Yang pertama, sholat jamaah itu sunnatul muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah muakkadah setelah wajib itu namanya sunnah muakkadah. Jadi sesuatu yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah itu namanya sunnah muakkadah. Kalau sholat apa? Seperti sholat qobliyah, ba'diyah setelah sholat 5 waktu. Yang sunnahnya apa? Misalkan sholat duha, sholat witir. Nah, itu sunnah muakkadah. Bagi Rasul wajib, tapi bagi kita hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang mendekati kepada wajib. Lalu selain daripada sunnah apa aja itu? Selain daripada sholat, sunnah muakkadah seperti puasa Senin dan Kamis, seperti puasa hari Arafah di bulan Dzulhijjah, atau hari Asyura di bulan Muharram, itu juga hukumnya sunnah muakkadah. Wa 'alal ma'mumi ayyan bil ihtimam, dan wajib bagi makmum untuk mengucapkan kata makmuman. Ya. Wal imami, tetapi tidak wajib bagi imam mengucap kata imam. Gimana? Kalau kita mau sholat jamaah bagi makmum, maka dia wajib mengucap misalkan maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu bagi makmum. Tapi misalkan Bang Amin jadi imam di mushola, dia tidak mengucap kata imaman, misalkan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia jadi imam tapi tidak mengucap kata imam. Boleh, ya, sah, kecuali dia jadi makmum. Dia jadi makmum, maka dia wajib mengucapkan makmuman. Kalau dia tidak mengucapkan kata makmuman, maka dia tidak dihitung kategori berjamaah. Ya, wa yajuju ayyatamal hurufil abdi, dan boleh
menjadi makmum seorang merdeka kepada orang abid. Nah, kalau zaman dulu ada yang namanya budak, ya, ada yang namanya tuan. Itu misalkan budaknya bahasa fasih, pinter baca Qurannya. Nah, ini yang jadi tuannya nggak bisa baca Quran, dia kurang fasih, maka dia boleh aja tuh budaknya dijadikan imam. Atau sebaliknya, wala tasihu atau wal balighu bil murahiki, atau seorang yang udah balik dia ikut sholat imamnya anak yang baru mau balik, misalkan umur 14 tahun ya atau 13 tahun, tapi bacanya fasih, bacanya bagus, makhrajul hurufnya benar, Fatihahnya cakep bacaannya, dia boleh aja jadi imam sah. Jadi belum nikah atau belum jadi syarat ya. Kadang-kadang kan dikawal di lingkungan kita gitu, oh dia belum nikah nggak boleh jadi imam. Nggak juga, kalau dia sudah balik, akan dikatakan di sini belum balik pun boleh sah menjadi imam. Apalagi udah balik, benar cewek kayak wapi. Gak kenal cewek, gak kenal emaknya. Iya, kalau wapi kenal cewek, emaknya juga kenal, kan emaknya cewek. Ya, jadi kadang-kadang orang berkata, oh dia belum nikah, belum sah jadi imam. Tetap sah kalau dia bacaan makhrajul hurufnya benar, Fatihahnya fasih bacaannya, maka sah menjadi imam. Ya, wala tasihu qudwatu rajulin, dan tidak bil imra'atin, dan tidak boleh menjadi makmum kepada perempuan. Nah, misalkan bininya pinter baca Qurannya, lakinya nggak pernah ngaji, kata lakinya Allah aja yang imam neng, cewek bisa, biarpun tuh cewek tuh bini pinter baca Qurannya, nggak sah bagaimana Ustaz? nggak sah, tetap yang harus jadi imam lah. Tentang patahannya muter aja, kuliahnya muter kayak di TikTok tuh kan ya, ada lakum di dukung, nggak apa-apa. Kalau dia udah lakum di dukung, dia ketemu dia cari Allahu Akbar, langsung aja ruku. Jangan kalau lakum di dukung, Allah amin lagi. Ada videonya juga. Jadi kalau kita nih, misalkan baru hafal surat-surat pendek, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna jangan lupa Allahu Akbar, langsung ruku. Gak apa-apa, subhana rabbil azim wa bihamdi, jangan diganti lagi suratnya, jangan diganti surat yang lain, jangan, langsung ruku sampai pada sunnahnya. Ketika kita sholat, biarpun satu ayat boleh kita baca. Sedangkan maghrib amin imam setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin yasin. Waduh, panjang benar. Waktu belakang ini kok yasin nih, sungguh lagi di sahabat lo yasin dia belajar wal Qur'anil hakim. Yang belakang udah begini-begini, kita tahu amin Allahu Akbar, ya tipu kok amin, diprank kok amin, Diprank gitu Bang Amin tuh, atau dibaca alif lam mim wal Qur'anil hakim, Al-Baqarah dibaca. Entar aja udah tungguin ke belakang dulu, kau dulu selatan ngopi sekelas tunggu nih katanya nih. Tiba-tiba baru Al-Qur'anil hakim dia sudah ruku, boleh. Biarpun satu ayat, tapi jangan dimiliter, yang bini baru tumen sholat jangan digituin. Bini baru tumen sholat, Iqbal mentang-mentang udah ngaji mulu, ikutin nih, gitu nih. Dibaca yasin, bininya nggak tahu, dia yasin ya, gue sholat lagi dah. Jangan, kalau bini yang pendek-pendek aja dulu bacanya, apalagi bini baru tumen sholat, ya. Udah ulang tahun ya, Paling kagak ya. Udah ingat. Aja kul nas, kul paham, kul aja udah nggak apa. Kalau kuliah muter. Kalau kuliah kebanyakan Muter. muter dari belum apa. Situ aja. Jadi berani tahu lagi. Kalau kira juga belum apa lagi. Apa? Coba boleh.
Ntar aja. Ya, jadi tidak boleh seorang laki atau seorang perempuan menjadi imam yang makmumnya laki. Wala wa idin bi ummi wa ayyu maudi'in, dan tidak orang yang baik bacaannya kepada orang yang bodoh atau orang yang tidak fasih. Orang yang fasih menjadi makmum, yang tidak fasih jadi imam, itu nggak sah jamaahnya, ya. Terus sholat fil masjid, dimanapun dia sholat, misalkan ini sering terjadi nih, kita jamaah, kadang-kadang jamaahnya di luar, ya kan? Nah, kalau semasa dia bisa melihat gerakan imam, tidak ada penghalang, maka sholatnya sah. Misalkan sholat id di luar, imam di dalam, tapi kita bisa melihat itu gerakan orang-orang di depan kita, nah di depannya bisa melihat imam, maka sah jamaahnya, ya. Kecuali ada tembok penghalang yang tinggi atau ada jaraknya, maka itu nggak sah jamaahnya. Kepecah gitu misalkan, maka nggak sah jamaahnya, ya. Nah, itu diantara syarat-syarat kita sholat berjamaah. Jadi kalau makmum wajib mengucapkan makmuman, kalau imam dia nggak ucap imaman juga nggak jadi masalah, ya. Sebab sering terjadi kadang-kadang kita lagi sholat sunnah, ada yang tepoknya di belakang, dia ikut jamaah, sah nggak jamaahnya? Ya sah, karena dia ikut jamaah. Jangan pindah. Gue udah sholat zuhur, ini gue sholat sunnah, jangan dibatalin sholatnya. Guru sejadinya jam pindah, jangan. Ya, jadi nggak apa-apa. Orang itu ngikutin kita nggak apa-apa, karena dia ngarep sholat jamaah. Jangan kita tadi sholat sendiri, misalkan kita sholat zuhur sendiri nih, atau di rumah sakit atau di mana, ya kan, kadang-kadang kita lagi sholat ada yang nepok tuh belakang, kita tadinya niat bukan jadi imam, udah nggak usah niat balik imamin lagi, udah langsung aja kita kerjain apa yang kita sholat, ya. Kita usah begitu Pak. Iya. Kalau sholat sunnah, ya, misalkan dia kenepok kita nggak tahu bahwa dia sholat sunnah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita kerjain aja sholat sunnah kita. Misalkan setelah kita sholat zuhur, kita sholat ba'diyah, ya, kita sholat zuhur ba'diyah, setelah sholat zuhur. Ada orang datang, tiba-tiba ada orang datang, ya kan nggak tahu kita sholat apa nih. Betul. Tepok aja, jangan nyaut, gue ikut sholat sunnah, jangan. Kabur, Biarin aja, diamin. kabur ya. Betul ini apa? Ya, diamin aja. Kita tetap apa yang kita sholat, tetap kita kerjakan. Dia ngikut jamaah, jamaahnya dia dapat, ya. Wallahu a'lam Bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'ala وعلى ربنا بعثنا فرق عابدنا بالمعاونة وبنعمة لنا قدر وقرب الكتب المجاودة مسافرنا سواتها وقف عنا بها ونقيد ونزلتم علينا وإنا في كل ما جنا وتعامنا وانظر بعافية الأرض ورجل الكفية من الغرام عظينا وحمد لمن يهدي قلوبنا ولا هب أمر المعالي والعشية ونسبك فلا تلبس وقنا وصل للبرية جيدة وارسل ما طه وجل خيره وجل من ضل أولا وكذب المسلمين فزلها جمع القرآن بالدعاء وانزل الى سورة من يدنا بمن عظيم وعاهدة
والدنا ثبت يقيننا بما يقينا قول هذه الأولى ونفوز من غير وراء شفاعة ونفوز بالجنة عن المقعد ولعبدك لا تفكر محمد نصيب في ذلك ومجبرنا وإنه أفضل الجبال بطيبة وتكسر نصيبك مجردا ولمن يجر في التجاذرية ونصر سترة بلا معبدا وجهه حكمة للقارئين ولسبيل إليه مجدا وجزد الخير واستر سعيه ونهب عن الغفور معنا وأنجب دعانا إذا وحدنا وأنجب دعانا وحدنا وأنجب دعانا وحدنا وسط الختام فهذا تخلق المولد وصلاة المولد تسليم على قلب البريء ربنا والآل وسلم محمد سبب قل خطة ربي فالحمد اللهم صل وسلم وتقبل السلام وقرآن الرجيم وما علمناه من لا إله إلا الله سبحانه وبحمده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هاجة بنا واسعة ورحمة من مالك وفضلك ناجلة وبركة سابقة عاطف حبيبنا وشفيعنا وولد محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أبي رسول رسول الله أجمعين سورة الكوثر الرحمن خمسين بن سنة سنة بن لبوكين سنة سنة بن تسي سورة سعود بن أمين سنة سيدي بن أمين سنة بن زهيد فاتحه من النار فاتحه من النار فاتحه من النار ومن إجابه من النار وزدناه من النار بالله من الله وفقه ورفع من وفقه اللهم اجعل كله روضة من رضا جل كله من هو للنيار يا أيها الناس المطمئنة اهدنا إلى بقاء الأرض فادخل بباب دخول جنة اللهم إنا نسألك سلامة في القبور في البر وبينك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وسعادة في البلد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت وبعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفوين ربنا لا تزغ قلوبنا وعلينا سيدنا محمدا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في الأرض المطر والمصرين وحسبنا لك في فضلك وفضلنا وبارك ليس عليما لا وهب سبحانه وتعالى في السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.